ambil atas kejadian ini, telah terjadi peristiwa keracunan makanan terhadap santri Pondok Pesantren Hidayatullah Komariah yang disebabkan oleh yang pertama, pencemaran yang terindikasi dari hasil pemeriksaan laboratorium ditemukan adanya bakteri Staphylococcus aureus yang mengindikasikan adanya pencemaran makanan. Kemudian, Bacillus cereus yang mengindikasikan penyimpanan makanan pada ruangan yang tidak memenuhi standar. Kemudian Escherichia coli yang mengindikasikan terjadinya pencemaran air dengan pembuangan kotoran, kemungkinan ini septic. Kemudian ditemukan Escherichia coli pada air yang bersumber dari sumur bor sebagai sumber untuk pengolahan makanan. Jadi rekomendasi Dinas Kesehatan atas nama pemerintah Kota Bengkulu memperhatikan sanitasi pengolahan makanan mulai dari penyimpanan bahan mentah maupun pengolahan makanan dan penyajian makanan untuk dapat sesuai dengan kaidah kesehatan. Kemudian kebersihan tempat pengolahan makanan baik lantai, alat dan tempat penyimpanan makanan ini harus dikoreksi. Kemudian untuk mempertahankan kebersihan sumber air bersih yang digunakan baik untuk keperluan pengolahan makanan maupun keperluan lainnya, tentunya ini harus lebih ditingkatkan, maksimal 2 bulan sekali harus dilakukan pemeriksaan baik E. coli-nya maupun pemeriksaan secara kimianya di laboratorium rujukan Provinsi Bengkulu atau Labkesda, kemudian LH. Kemudian rekomendasi kami disarankan untuk penjamah makanan mendapat pelatihan higien sanitasi pengolahan makanan, karena mulai dari tempat peralatan maupun orang yang melakukan ini tentunya sehat ya, secara estetika, kemudian secara personal higien. Mereka yang melakukan pengolahan makanan tentunya harus mendapatkan pelatihan sanitasi kesehatan. Kemudian untuk yang kejadian kedua pada tanggal 23-24 Agustus itu tentunya jumlah santrinya masih sama ya, 348, jumlah kasus 65 orang, laki-laki 3 orang, perempuan 62 orang yang terdampak sakit mual, pusing ya, telah dibawa di rumah sakit. Kegiatan yang dilakukan juga penyelidikan epidemiologi terhadap semua tersangka. Kemudian kami ambil juga ya melalui kawan-kawan di lapangan, termasuk juga dari pihak kepolisian, di mana sisa makanan nasi putih, sambal, telur, tumis labu siang, tempe, telur diperiksa di Balai POM, kemudian muntahan kembali dikirim ke Palembang. Kemudian hasil yang sakit itu ada 18,68%, kemudian yang tidak sakit ada 81,32%. Nah, gejala ya yang lebih banyak, yang lebih tinggi itu adalah mual ya, pusing ini ada 41%, mual 36 orang yaitu sebesar 55,38, kemudian muntah dan yang paling sedikit itu demam ya, hanya satu orang 1,54%. Kemudian jenis makanan yang dimakan pada saat kejadian KIB yang kedua ini ada air putih, nasi, sambal ayam sebelumnya, sehari sebelumnya, kemudian ada sayur labu siang, sambal telur dan tempe. Kemudian waktu dikonsumsi jumlahnya dapat kita lihat di sini, nanti bisa kawan-kawan jam-jam pada saat dikonsumsi nanti akan kami berikan secara detail. Kemudian hasil lab sampel makanan muntahan dan air bersih masih dalam proses pemeriksaan di Balai POM dan BTKL Palembang serta Labkesda Provinsi Bengkulu. Dugaan kesimpulan sementara berdasarkan dari masa inkubasi terpendek yaitu rata-rata 8-10 jam, ini adalah keracunan makanan disebabkan oleh Bacillus cereus dengan gejala mual, muntah dan kadang-kadang diare. Sedangkan berdasarkan masa inkubasi terpendek yaitu rata-rata 10-24 jam, keracunan makanan disebabkan Escherichia coli dengan gejala mual, muntah, demam, menggigil dan sakit kepala. Ini berdasarkan epidemiologi. Namun hasilnya sampai dengan hari ini belum kita terima ya. Kemudian tindak lanjutnya kita masih menunggu untuk hasil lab.
Jadi ini saja yang dapat kami sampaikan kepada Bapak Ibu.